Baik, kakak-kakak, kita tunggu 2 menit lagi teman-teman kita belum banyak yang masuk nih. Baiklah, kita mulai saja kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di dalam ruang virtual ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita kesepakatan bersama seperti yang sudah-sudah. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Baik kakak-kakak PJOK hebat Kota Tangerang, kali ini kita akan membahas tentang modul ya 1.5, di mana kakak-kakak tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat atau kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Serta yang ketiga, peserta atau kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya, baik kakak-kakak, kita akan mulai tentang modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum dalam PJOK tahun pelajaran 2024. Bagaimana kakak-kakak, apakah sudah memiliki CP terbaru? Siapa yang sudah punya kakak-kakak untuk CP terbaru? Silahkan bisa di-share atau di grup boleh atau di link kolom komentar boleh. Bagi kakak-kakak yang sudah punya CP terbaru di tahun 2024 ini. Siapa yang sudah punya kakak-kakak? Ada yang sudah punya? Belum kak, Kak Olis belum. Baik. Untuk kakak-kakak yang lain, mungkin sudah ada yang share guru PJOK dari korwil lain atau wilayah lain. Kalau belum dan kakak-kakak belum ada, nanti akan saya share di link komen ini atau saya share nanti di grup. Kakak-kakak tinggal di save, jadi karena itu adalah panduan kita, ya, marwah kita, roh kita, senjata kita dalam CP terbaru. Nah, kita akan membahas tentang kurikulum ini ke depannya selama 2 JP kurang lebih 90 menit. Nah, jadi dengan keluarnya kurikulum ini kakak-kakak diharapkan semua satuan pendidikan dari PAUD, dari SD, dari SMP, dari SMA, lalu ke SMK akan menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Ya, ada beberapa perubahan menurut saya banyak yang dilakukan di CP ini atau capaian pembelajaran dari CP turun ke TP, turun KTP dan lain sebagainya nanti kita akan bahas.
Banyak dilakukan CP seperti yang kita ketahui di PMM ada 4 elemen. Mungkin kakak-kakak ada yang sudah buka PMM-nya atau buka LMS-nya, ada elemen apa aja untuk di CP terbaru atau yang di CP lama. Untuk di CP lama deh, silahkan. Bagi yang punya CP yang lama, ada 4 elemen. Apa aja sih itu? Silahkan berbagi kakak-kakak, karena 90 menit ini tidak ada Jamboard, tidak ada breakout room, tidak ada sticky notes. Nah, kakak-kakak diminta cuman di via chat ini aja. Untuk modul 1.0 ini. 1.5 ini kita belajar bersama mengenai kurikulum Merdeka ini. Atau dari sini kita akan membahas CP terbaru atau 4 elemen. Mungkin kakak-kakak ada yang punya CP yang lama, yang tahun 2022 kalau tidak salah, kalau saya tidak salah tahun 2022 ada 4 elemen. Mungkin bisa dibongkar lagi laptopnya, mungkin sudah di-save, dibongkar lagi kira-kira apa aja sih 4 elemen itu kakak-kakak yang di elemen itu ya Kak, keterampilan gerak, ya benar Kak Danang. gerak, pemanfaatan gerak, sama pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Oh itu CP tahun berapa Kak Danang? Suaranya mohon maaf ini apa namanya putus-putus. Ya koneksinya Kak lagi ngadet-ngadet. Iya. Ya, mohon izin Kak, saya tambahin. Iya, Pak Danang. Kak. Ya, elemen keterampilan gerak, yang kedua pengetahuan gerak, yang ketiga pemanfaatan gerak, yang keempat pengembangan karakter dan internalisasi. Oke, Itu, itu Kak. yang elemen terbaru apa yang lama, Kak? Kayaknya ini yang baru dah. Yang tahu udah lama baru. Yang lama ini ya. Yang lama ya. Iya, kayak lama. Lama. Iya, yang lama. Baru kamu nih. tahun 2002 dah. 2021 dah kalau udah. Ya, 2000 benar. Kak Suhendi benar 2021 atau 2022 juga saya juga lupa. Yang tadi sudah dikatakan sama Kak Rudi. Yang pertama ada keterampilan gerak, lalu ada pengetahuan gerak, lalu ada pemanfaatan gerak dan pengembangan karakter dan nilai-nilai gerakan. Nah, itu yang lama. Nah, untuk CP terbaru ya, untuk CP terbaru masih ada 4 elemen. Yang pertama terampil bergerak, masih ada tuh, lalu belajar melalui gerak, lalu bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan. Itu untuk elemen terbaru. Nah, saya akan coba share untuk CP terbaru. Di WhatsApp apa di kolom komen ya enaknya? Di WhatsApp aja Kak biar nggak hilang. Oke, siap. Dua-duanya sih nggak apa-apa. Pribadi juga nggak masalah. Satu-satu dong pribadi. Mana sih nih grup kita nih tenggelam ini. Oke. Ini padahal kemarin nih Katria kan satu korwil nih sama saya nih udah saya share nih. Aduh nggak di save ini Katria nih parah nih. Lagi pakai laptop orang. Maaf Kak. Udah lama saya gesernya di Katria di 2 bulan yang lagi lalu. pakai laptop TU ini, malas ngambil laptopnya di rumah masih. Oh siap Kak. Oke, sudah saya share Kak di grup. Silakan kakak-kakak buka, kakak baca sesuai dengan fase atau tingkat mengajar kita ya. Ada yang di SD, ada yang di SMP. Kak Suhendi ngajar di apa Kak Suhendi? Saya ngajar di SMK Kak. SMK Ngajar di ya, SMK. bisa dilihat itu di download ya, jangan lupa di download, di save. Kalau Kak Fahmi
SMA. Apa? Kak. SMA. Ya berarti Iya. SMA-nya SMK ada Kak Suhendi, Kak Fahmi, Kak Anggi, sama Kak Olive ya. Sisanya nih SD. Kak Riki ngajar SD, SMP, SMA Kak Riki. Halo Kak Riki. Kemana ya Kak Riki ya? Oke, kakak-kakak sudah di-save. Ya, silakan dibaca-baca. Ini CP doang ini ya? Yang lainnya Ya, enggak nih sekalian CP. semuanya gitu. Yang apa tuh Kak Suhendi? Yang lainnya CP-TP-nya. Maksudnya sekalian modul ajar gitu. Rotan, Romas, semua. Modulnya gitu sekalian modul. Ya, nanti kita akan bahas kenapa Emang kagak Iya, punya? bener. Emang langsung kagak aja punya? dikirim ya kan, langsung to the point karena akan berbeda-beda Kak Suhendi dalam kita pengajaran di mana di SD, SMP dan di SMA. Nah, kalau dulu kita K13 itu membahas yang saya ingat waktu saya masih di SMP itu misalnya bola besar. Nah, kita mengajari bola besar, lalu bola kecil. Nah, tapi untuk di kurikulum Merdeka ini karena katanya merdeka ya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ya tidak mungkin kalau kita berada di pesisir pantai, sekolah kita berada taruhlah kita di Tangerang misalnya di Tanjung Pasir ya atau di Anyer misalnya saudara-saudara kita dan uh, minim lapangan yang prepare gitu. Nah, itu disesuaikan kondisi dengan sekolah masing-masing. Nah, kenapa di kurikulum Merdeka ini tidak ada yang tidak ada yang kayak dulu gitu modul ajar langsung semuanya brok dikirimin. Nah, karena tergantung kondisi sekolahnya masing-masing gitu. Lalu di kurikulum Merdeka tetap ada 4 elemen kalau kakak-kakak lihat, ada terampil bergerak, ada belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan. Lanjut, agenda kita sesi ini backward design. Nah, nanti apa sih backward design? Nah, ada nggak kakak-kakak di LMS? Sudah di-download belum PDF-nya? Lalu yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Dan ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Oke, mungkin kakak-kakak bertanya backward design tentang yang pertama ini, ya tentang backward design. Backward design adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Nah, ditarik lagi kakak-kakak ke belakang. Kita membutuhkan apa yang kira-kira kita butuhkan. Dalam pengembangan pembelajaran backward design, kakak-kakak juga menggunakan metode yang sama, yakni dari capaian atau tujuan, dan diteruskan dengan bergerak ke belakang, menentukan penilaian pengalaman belajar dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Pendekatan kata backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Ya, proses tahap backward design. Ada nggak kakak-kakak di LMS tahapan backward design melalui 3 tahap, yang ada 3 tahap. Silakan kakak-kakak yang sudah buka LMS-nya tahapan backward design ya, karena kita akan bahas backward design dulu nih.
Sudah mendownload LMS-nya kakak-kakak? Silakan membantu saya membaca 3 tahapan, kalau tidak salah 3 apa 4, 3 kalau nggak salah, tahapan backward design itu. Silakan. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Pada tahap ini, kakak-kakak melibatkan penentuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Capaian pembelajarannya harus jelas, terukur, dan lencang dengan standar atau tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan metode penilaian atau asesmen penilaian. Langkah selanjutnya adalah kakak-kakak menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid-murid kita telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap akhir ini, kakak-kakak akan merancang metode mengajar apa yang paling sesuai, konten apa yang konten apa yang menjadi minat murid kakak-kakak di sekolah nantinya, dan bagaimana aktivitas ditentukan oleh memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Kurang lebih ada 3 tahapan kakak-kakak ya. Tujuannya sama seperti sudah sebelumnya, sama tujuannya adalah. Lalu yang berikutnya, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan di kolom chat. Dari skala 1 sampai 10 kakak-kakak sudah memahami berapa nih? Tiga, Kak Fahmi. Yang lain? Maksudnya kurikulum merdeka apa? Ya, kurikulum merdeka, Katria. Oh, kurikulum merdeka di PJOK. Ya, di PJOK kira-kira Katria ini kira-kira sudah berapa dari skala 1 sampai 10, berapa nih udah paham mengenai kurikulum merdeka, apalagi yang menyangkut tentang pembelajaran PJOK? 5, Satria 5, Kak Olive belum tadi tuh. Yang lain, Kak Danang, Kak Rudi? Suhendi 3. Semangat Kak Suhendi nih, banyak benar nih kelasnya nih Kak Suhendi nih. Kak Rudi 5, 3 Kak Danang. Nah, kenapa tuh? Kira-kira apa sih yang kita belum paham nih tentang kurikulum PJOK, apalagi kurikulum seperti kakak-kakak tahu sendiri berubah-ubah ya kan, sesuai dengan zamannya. Silakan kakak-kakak pemaparannya tentang kenapa sih kakak-kakak baru paham segitu, kenapa kurikulum PJOK ini mungkin belum paham banget. Nah, belum pahamnya di mananya gitu kakak-kakak.
Silakan berbagi. Apa yang kakak-kakak pengen ketahui gitu dalam kurikulum Merdeka ini, apalagi dengan bidang kita PJOK itu sendiri. Silahkan kakak-kakak menceritakan pengalamannya tentang kurikulum PJOK. Punten Kak Pasil, kalau saya memang baru tahun ini megang kelas fase F itu kurikulum merdeka, karena tahun sebelumnya saya dari kelas 1, 2, 3 itu kurtilas terakhir. Jadi kalau dari segi pemahaman dan pengetahuan tentang kurikulum merdeka ini masih dibayang-bayang lah, karena memang di sekolah pun sendiri masih kurikulumnya aja ya, misalkan bagian kurikulum gitu, masih menebak-nebak bahasanya, apakah sudah sesuai kurikulum merdeka itu seperti ini, apakah seperti ini, itu masih seperti itu Pak Fasil. Jadi kalau saya lihat sih di teman-teman saya juga, guru yang lainnya masih mengambang-ambang lah bahasanya, masih belum pasti konsepnya tuh arahnya kemana. Kayak seperti pembelajaran berdiferensiasi, kan kita tahu secara pengetahuannya aja nih, prakteknya langsung tuh bagaimana sih biar anak-anak tuh pembelajarannya jelas, sesuai. Tapi kan setiap fase atau setiap sekolah itu kan beda-beda peserta didiknya. Ada yang bisa memahami, ada yang sulit. Nah itu mungkin di situ Kak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Fahmi. Mungkin Kak Fahmi mengajar di kelas berapa? Terus sebelumnya Kak Fahmi di sekolahnya sudah menanyakan kepada guru yang sudah mengajarkan Kumer ini? Saya ngajar sekarang di kelas 11 atau di fase F ya, kalau kurikulum merdeka. Sebelumnya gitu sudah adakah guru yang mengajarkan Kumer ini gitu, kurikulum merdeka ini gitu Kak Fahmi? Sudah ada. Terus kata beliau apa? Kalau saya ngelihat secara mata saya sendiri gitu, melihat secara pengajarannya justru nggak jauh beda dari kurtilas, nggak ada perubahan lah, jatuhnya nggak ada perubahan dari cara pengajaran dan lain sebagainya, sama aja ibaratnya kurikulum mah teh cuma nempel doang di otak. Iya betul Kak. Pengajarannya sarwa kene. Mau kurikulumnya berubah seperti apa juga tetap aja ngajarnya mah ya sama prakteknya. Karena mungkin PJOK mah emang praktek kali ya. Ya jadi ya begitu aja udah, cuman beda metode pengajarannya aja. Kalau untuk kurikulum merdekanya kita nggak tahu maksudnya bagaimana harusnya begitu persiapannya. Oke, menarik. Kak Rudi silakan. Ya, assalamualaikum. Mohon izin Kak. Sedikit ya ini kita berbagi pengalaman aja lah intinya. Sebetulnya di dalam tahapan pengajaran itu kita kebanyakan metodenya itu turun temurun. Ya kebanyakan. Ya, itu kebanyakan yang saya alami ya. Ketika kita dulu jadi siswa, kita dulu di sekolah, kita dapat pembelajaran PJOK, kita turunkan. Makanya selama 4 tahun kuliah S1 kita kayaknya ya hanya 20-30%-nya lah kita diterapkan di sekolah kepada peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kurikulum merdeka ini ya kan, kalau kita ngambil kepada intisari ya kurikulum merdeka itu, yaitu kita itu sebagai guru menyesuaikan pembelajaran kepada kebutuhan dan minat siswa. Ya, jadi fokus kepada peserta didik. Itu yang kedua. Kemudian dilihat dari karakteristiknya, Kak. Ya, dilihat dari karakteristiknya. Di situ yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Ya, yang kedua satu. Yang kedua ada fokus kepada materi esensial. Ya.
Yang ketiga ada pembelajaran yang terdiferensiasi. Itu yang tadi kakak sebutkan tadi. Yang keempat ada pembelajaran yang fleksibel. Itu. Nah sebetulnya ya memang kita sebagai guru PJOK kayaknya masih buta sekali apa yang tadi kita sebutkan tadi. Kita hanya cukup membaca, melihat, tapi untuk penerapannya betul tadi yang dibilang Kak Fahmidi atau Kak Tria, nggak ada yang namanya eh, workshop tentang kurikulum merdeka ataupun ya ada guru sasaran tentang kurikulum merdeka. Itu Kak, mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Waalaikumsalam. berbagi pengalamannya Kak Rudi, Kak Tria, dan Kak Fahmi tadi. Dengan adanya PKG PJOK ini, ya kakak-kakak beruntung nantinya akan mendapat apa sih yang akan kita lakukan 2 bulan ke depan. Lalu kita akan praktekkan ke anak murid kita ke depannya seperti apa. Balik lagi ke paradigma kita sendiri sebagai guru PJOK, mau diribetin apa enggak, makanya tadi sudah disinggung sedikit sama Kak Rudi barusan, mungkin Kak Rudi sudah baca LMS-nya untuk modul hari ini, ya bagaimana kita mengajarnya. Nah nanti itu tipe-tipe mengajar kita sebagai guru PJOK, nanti kita akan bahas di modul 2, apalagi pada saat nanti kita tatap maya. Makanya diharapkan kakak-kakak yang di sini nih semuanya bisa ikut. Tadi sudah saya umumkan di grup WhatsApp ya apa saja yang kakak-kakak dapatkan selain modul. Nah, buat girang-girang ini mah ada. Nah, makanya nanti kita akan pelajari ya lebih jauh, lebih dalam, lebih mendetail di modul 2.2 atau 3 atau berapa gitu, saya lupa. Nanti kita akan pelajari gaya mengajar kita di Kumer itu seperti apa sih? Ya, apakah sama aja? Apakah ada perbedaan? Nah, kita akan bahas dulu nih tentang kurikulum merdeka menurut KHD dan tentang backward design ini, di mana kita merefleksikan kegiatan pembelajaran PJOK kita. Terima kasih kakak-kakak yang sudah berbagi pengalaman baiknya. Lanjut. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan kakak-kakak jawab di kolom chat. Ya, kita merefleksikan yang sudah kemarin, modul paradigma PJOK. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan kakak-kakak jawab di kolom chat saja. Tidak ada Jamboard, tidak ada Figma Jamboard, tidak ada Google Doc. Nah, kita khusus modul ini kita berdiskusi tentang kurikulum, tentang CP, tentang TP nanti ke depannya. Gimana sih cara buat modul ajar itu? Nah, sama, saya juga belum bisa, makanya kita berbagi pengalaman aja nih. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang bisa. Bahkan kemarin sendiri juga saya sudah ngomong kepada komunitas bahwa di kecamatan saya tuh saya kepingin gitu mendatangkan ahli ya ahli khususnya di bidang modul ajar PJOK mengajarkan bagaimana sih cara bikin modul ajar yang sesuai, yang benar ya dalam kerangka-kerangkanya biar kita bisa memahami masalah pembelajaran kan kita kembaliin materi apa itu kita kembaliin ke sekolah kita masing-masing untuk materinya. Nah, tapi kan kita yang bingung tuh kerangkanya dari sini ke sini, terus ini dapatnya dari mana? Kata-kata ini, narasi ini dapatnya dari mana? Nah, itu. Kemarin saya sudah follow up untuk kecamatan saya sendiri. Nah, mungkin kakak-kakak yang di sini bisa ya membuat selidik bahagia. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Ya, menerapkan perilaku hidup sehat melalui aktivitas jasmani, penguatan mental, sosial, emosional. Oke, melatih keterampilan gelap dengan menjaga imun tetap stabil, mengenali keterampilan invasi gerak setiap permainan olahraga.
Kalau di SD, selain sehat, memperbaiki gerak dasar, juga memperbaiki motorik anak. Baik. Ada lagi Kak Rudi, mengembangkan karakteristik anak mulai dari mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Baik, kakak-kakak. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, kalau saya mengambil kesimpulan, Kak Olive Muntas untuk merangsang perkembangan keterampilan motorik, fisik, sosial, dan mental. Baik, terima kasih. Ya, kalau saya merangkum dari kata-kata kakak-kakak sekalian, bahwasanya tujuan dalam pembelajaran PJOK sekolah mendidik anak agar terlibat secara sukarela, sadar untuk pengembangan secara positif, ya seperti aktivitas fisik atau gerak mereka. Jadi mereka terbiasa bergerak, ya bergerak sampai mereka tahu manfaat dari olahraga. Nah, tadi sudah disinggung nih, ada tentang bicara mental, sosial, emosional. Kita rangkum lagi. Ya simpelnya kita berharap kepada peserta didik kita, selain barusan kakak-kakak sebutkan di kolom komentar, sesibuk apapun kita dan anak murid kita nantinya peserta didik menyadari bahwa olahraga itu penting, aktivitas gerak itu penting. Mereka kedepannya ya akan menyisihkan sedikit waktu mereka untuk berolahraga atau melakukan aktivitas gerak. Ya, kalau saya boleh ambil dari kata-kata kakak-kakak di kolom chat, karena ada sosialnya, ada mentalnya, ada emosionalnya. Ya, mereka sadar dalam melakukan gerak, ya dalam hal ini berolahraga. Jadi kalau badannya ringkih, gitu, ya pasti dia udah sadar gitu. Dalam pembelajaran PJOK di sekolah, ya tujuannya itu mereka sadar bahwasanya mereka yang tadi saya bilang aktivitas fisik itu penting dalam gerakan olahraga tersebut. Terima kasih kakak-kakak yang sudah jawab di kolom chat. Kita balik ke slide berikutnya. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka di tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi, ini di bold nih ya, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Dua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Tiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir, keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Yang tadi saya bilang, simpelnya sesibuk apapun mereka menyadari bahwa olahraga atau aktivitas gerak itu penting. Ya, mari berdiskusi kakak-kakak. Ya, sesuai pertanyaan pada slide berikutnya, silakan tulis di kolom chat atau resen untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan yang mau berbagi. Tujuan terlepas dari kurikulum apapun. Mau dulu kita sekolah apa dulu kita ya? KTSP ya? Apa sih? KTSP. Iya, KTSP. Ya, KTSP ya, Kak. Terus apalagi ya KTSP. KTSP, K13, K13 revisi, K13 satu lembar, Nadim. Sekarang sekarang kurikulum. Sekarang lagi nih tahun 2004 kan
Kemarin bilang katanya bukannya kurikulum merdeka tapi kurnas sekarang nih. Aduh bingung Nah, jadi nih. nih, Iya, setiap apa menteri beda minta ganti menteri ganti pasti ganti lagi tuh kurikulum tuh. Bingung dah. siapa yang raisen? Kak Fahmi, silakan. Terima kasih Kak. Baik, Senangnya bisa ikut Zoom seperti ini ya, ini mendengar pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu guru di sekolah. Apalagi menceritakan pengalaman kita mengajar tuh sangat menyenangkan, apalagi didengar oleh para Bapak Ibu guru PJOK khususnya. Nah, sekedar pengalaman untuk saya mengajar di sekolah saya. Kemarin saya baru dapat teguran dari kepala sekolah ketika observasi ya, supervisi, itu cara mengajar saya ada yang salah. Saya bingung ini guru kepala sekolah, guru PJOK atau guru apa ini. Jadi gini konsepnya, dia bilang, Bapak, sebelum Bapak mengajar di lapangan, Bapak tuh harus ke kelas dulu, anak-anak harus dikumpulkan di dalam kelas, disampaikan apa yang Bapak ingin ajarkan, terus absensi lakukan di dalam kelas, dan lain sebagainya. Terus ketika Bapak selesai mengajar, itu usahakan berikan waktu 15 menit sebelum bel pelajaran. Biarkan anak-anak berganti pakaian untuk pelajaran berikutnya. Nah, kalau saya hitung manajemen waktunya, ketika di dalam kelas anak-anak sebelum melakukan pembelajaran, itu ada sekitar 15 menit yang terbuang dan 15 menit setelah melakukan pembelajaran. Jadi sekitar ada 30 menit pembelajaran PJOK yang saya berikan tuh tidak ada ininya, prakteknya bahasanya lah di lapangan. Sedangkan dalam pembelajaran PJOK itu ada sekitar 45, 90 menit ya. Ada 90 menit. Kalau kita lihat dari tujuan atau ATP dalam kurikulum merdeka di PJOK itu, ATP-nya kalau nggak salah meningkatkan derajat fisik. Bagaimana kita mau meningkatkan derajat fisik kalau 30 menit kita itu habis terbuang sia-sia. Dan satu lagi, yaitu ketika kita mau meningkatkan derajat fisik siswa atau peserta didik, itu nggak sembarangan. Anak nggak bisa dalam satu minggu hanya ibaratnya dapat 30 menit sampai 40 menit. Mau bergerak apaan? Mau meningkatkan fisik dari sebelah mananya? Daya tahannya kah, kekuatannya kah, kelincahannya, kecepatan? Nggak dapat dalam seminggu sekali, belum banyak liburan dan sebagainya. Jadi itu Kak yang pengalaman saya di sekolah. Makanya saya bingung ini kepala sekolah konsepnya gimana. Apakah beliau mau pindah jadi guru olahraga atau bagaimana? Ataukah mungkin dalam pembelajaran saya ada yang salah, atau mungkin ibu kepala sekolah tersebut itu benar itu. Kak, terima kasih Kak. ya terima kasih Kak Fahmidi atas berbagi pengalamannya. Mungkin ada yang sama pengalamannya sama Kak Fahmidi mengenai sebenarnya yang saya tarik adalah manajemen waktu ya, di mana untuk di SMA itu ada pergantian. Mohon maaf Kak kalau Kakak ngajar berapa JP? 2 ya? 2 kali 45 ya? Kalau SMA berapa sih Kak? 2 kali 45 ya. Ya 90 menit ya Kak? Betul. Itu sih Kak. Jadi Ya, hak kita sebagai guru olahraga tuh kayaknya hilang. Dibagi waktunya dengan mata pelajaran lain dan lain sebagainya. Itu. Nggak sepenuhnya kita milikin 24 kali 5 itu. ya. Karena 30 menitnya hilang. Terima kasih. Mungkin ada yang mau memberi masukan yang mengajar sesama guru SMA, karena saya pribadi di SD belum pernah sama sekali ngajar di SMA. Karena kalau anak SD di sekolah saya pasti ya udah hari itu olahraga pakai baju olahraga gitu. Tidak ada pergantian baju atau yang lain sebagainya. Makanya kadang-kadang guru kelas suka ngomel gitu. Lapangan berkeringat, nah pada masuk kelas, wah wanginya semerbak gitu. Kalau untuk di SD, mungkin ada yang sama pengalamannya Kak, seperti Kak Fahmi. Nah, gimana caranya untuk
apa ya, jalan keluar dalam kasus Kak Fahmi. Silakan mungkin kakak-kakak yang mengajar di SMA, silakan berbagi. Atau yang di SMP, ya SMP sudah berganti baju ya, sudah ada pergantian baju selama 10 sampai 15 menit. Silakan. Ya, Kita assalamualaikum sharing. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhendi, Ya, silakan. saya doang nih kayaknya yang di SMK nih. Ya di SMK sih nggak beda jauh dengan SMA juga sih. Cuma saya di swastanya nih. Kalau mungkin yang SMA baik yang di negeri ke swasta itu beda banget. Beda bangetnya karena apa, di pembelajaran di swasta itu dipangkas waktunya. Jadi saya kurang puasnya di situ aja. Dipangkas waktunya 2 JP, aslinya 45 menit jadi 35 menit atau 30 menit. Nah itu dia yang bisa ini. Karena sekarang kelas 10-nya itu 3 JP. Jadi 3 jam. Hitungannya 3 jam kan. Nah, kalau kelas 11 itu 2 JP. Nah kelas 12 itu nggak ada. Tapi di ujian praktiknya ada. Nah saya bingung tuh itu tuh. Kadang kok kenapa bisa begini nih. Sedangkan kelas 12 baik yang ngeluh. Ya tahu sendiri lah kelas 12 itu kan udah pada fasenya fase usia remaja akhir hitungannya kan. Usia remaja akhir udah mencakup dewasa. Nah, di situ dia sebaiknya ngeluh. Kenapa sih, Pak? Setiap pembelajaran olahraga itu kelas 12 nggak ada. Kelas 10, 11 ada. Sedangkan ujian prakteknya ada dan ujian di nasionalnya juga ada. Nah, di situ banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lagi waktu di tahun 2017-18 memang ada masih di K13 itu masih ada. Di pelajaran PJOK itu kelas 12 ada, tapi sekarang dimasuk ke tahun 2019 pas Covid itu awal mau masuk Covid itu hilang. Udah nggak ada kelas 12. Nah, di situ jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari siswa, juga fasilitas kalau pribadi saya fasilitas sekolahan di swasta itu beda banget sama negeri fasilitasnya. Untuk mendapatkan hal sesuatu barang dari olahraga aja itu kita harus bikin proposal, harus bikin kayak gini, itu nggak langsung turun barangnya nggak langsung. Itu bisa 6 bulan, 6 bulan, 7 bulan pas dana BOS turun baru dibeliin. Jadi udah banyak banget kalau di swasta kendala-kendalanya. Apalagi kita mau ngajak keluar, entah itu main bulu tangkis di luar karena kita nggak punya lapangan indoornya, kita harus main di luar, mau nggak mau di luar sekolahan, juga di berbagai macam olahraga. Nah, di situ kebanyakan kita mainnya di keterampilan gerak terus. Jadi infansi ini apa nih yang biarin anak-anak itu biarin menarik. Dari gerakan ini kita menarik nih, kita bikin olah semenarik mungkin biar anak-anak itu lebih giat gitu. Mungkin itu aja ya. Jadi problemnya di di swasta itu yaitu dia fasilitasnya masih kurang. Itu aja mungkin pengalaman dari saya ya Pak ya. Oke. Terima kasih Kak Suhendi dan Kak Fahmi tentang berbagi cerita pengalamannya yang ada di SMA dan di SMK. Kita balik ke ada keterbatasan di sini dalam mengajar PJOK itu sendiri, di mana tadi Kak Suhendi juga membahas tentang peralatan, Kak Fahmi juga tentang waktu yang kurang dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih sudah berbagi. Bisa terselesaikan mungkin nantinya ngomong dua mata sama pimpinan, gimana enaknya nanti pada saat pembelajaran di semester 2 atau di tahun ajaran baru, karena dapat ilmu dari PKG ya, amin, mudah-mudahan ilmu baru. Nah, makanya itu tuh yang dari LMS kakak-kakak di download, dibaca, kita pelajarin sama-sama bareng-bareng ya. Tugas saya memfasilitasi bahan ajar kakak-kakak, bukan narasumber yang ngajarin, bukan, sama-sama. Saya juga sama, belajar bareng-bareng kayak gitu. Sudah dapat ilmunya baru ngomong pelan-pelan ya kan ke kepala sekolah. Kalau saya kemarin udah dapat ilmunya, ngomong pelan-pelan ke kepala sekolah. Ini Bu, pendekatan aset, ini pendekatan lingkungan, ini finansial, bekerja sama dengan pihak wali murid dan lain sebagainya. Itu bisa kita bicarakan langsung ke pimpinan kita. Pertanyaan besarnya adalah
apakah pimpinan kita mau menerima aspirasi dari kita. Lanjut, kalau itu pembahasan nggak kelar-kelar nih materinya. Oke, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, jelas bisa dicapai ya, kakak-kakak sekalian, bahwasanya kurikulum merdeka ini harus ada ketercapaian. Yang tadi tujuannya seperti sudah diulas sebelumnya, nilai, keyakinan, dan filosofi yang kakak-kakak kembangkan akan menjadi landasan dan mengidentifikasi apa yang dipelajari oleh murid-murid kita. Artinya, filosofi bapak-bapak, filosofi kakak-kakak akan menjadi lensa di mana kakak-kakak akan menetapkan tujuan dalam rangka pencapaian standar. Nah, perlu kita ingat atau perlu kita catat bersama bahwa standar di sini merefleksikan ekspektasi minimal. Kakak-kakak selalu dapat melampaui apa yang tertulis dalam standar. Kembali kepada filosofi, program kakak-kakak inilah yang akan membentuk, program PKG ini membentuk seperti apa ekspektasi dan bagaimana kakak-kakak memberikan tantangan agar mereka dapat mencapai lebih dari yang minimum tadi. Ya. Lanjut, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke TP. Nah, sudah dibuka kakak-kakak tadi yang saya kirim CP terbarunya. Nah, tadi CP-nya dapat dari mana? Nah, itu dari pemerintah sudah menurunkannya ke CP. Nah, kita turunkan lagi ke TP, ke tujuan pembelajarannya. Di mana dari CP, lalu ke TP, tujuan pembelajaran, lalu ke ATP, alur tujuan pembelajaran, lalu ke proses pembelajarannya. Nah, di mana di ATP itu sendiri ada asesmen, ada materinya jelas, ada aktivitas geraknya, apa yang kita akan lakukan. Nah, sembari saya berbicara, kakak-kakak silahkan buka CP terbarunya tadi, biar ada gambaran. Oh, kira-kira ini CP ini permainannya apa ya? Apa invasi gerak, apa invasi net, apa-apa ya? Nah, kalau dulu di kurikulum 13 sudah tuh bola besar, bola kecil, dan lain sebagainya. Kalau di kurikulum Merdeka, nah seperti yang sudah saya share di CP terbaru. Baik, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, balik lagi ke sebelum-sebelumnya kita harus melakukan asesmen apa formatif, apa diagnostik dan lain sebagainya sebagai awal ya, sebagai awal. Mungkin Kak Anggi nih yang ikut PPG sudah mendapat ilmunya nih mengenai asesmen sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin bisa membagi pengalamannya Kak Anggi yang sedang PPG. Oh, sekarang dia tadi izin ya, tidak bisa mengikuti Jimit ya. Nah, kalau Kummer itu, ya intinya dari Kummer itu, kurikulum Merdeka itu bersifat fleksibel atau aset based thinking, balik lagi ke aset based thinking, aset apa yang kita punya di sekolah kita, lingkungan kita, ya tidak sama seperti dengan saudara-saudara kita yang di NTB, saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Papua. Nah, sangat berbeda kondisi lingkungan dan sekolahnya. Makanya Kummer itu dibuat CP-nya seperti tadi. Ya, seperti pemerintah membuat CP-nya seperti yang sudah saya share.
Nah, tidak mungkin kalau K13 bola besar, bola kecil, kadang-kadang aktivitas bela diri, aktivitas akuatik. Nah, aktivitas akuatik bagi saudara-saudara kita yang di pegunungan. Nah, bagi yang di pantai, oke, ada pantai. Bagi kita yang di kota-kota besar, oke, ada kolam renang, proses akuatiknya. Bagi saudara kita yang di pegunungan, nah bagaimana cara mengajari aktivitas akuatik kalau tidak ada medianya untuk pembelajaran. Nah, ini makanya diperbarui kurikulum ini, makanya kurikulum berubah sesuai dengan zaman atau pada masanya, seperti itu. Lalu, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Penilaian apa yang akan kita rencanakan. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Lalu, pesan kuncinya backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Baik kakak-kakak, sepertinya kita akan bareng-bareng nih, buka tentang CP terbarunya. Stop presenting. Kita buka CP terbaru. Apakah ada yang mengajar di SMP? Ada nggak kakak-kakak yang mengajar di SMP? Baik, karena di sini adanya SD dan SMA, nah kita ke SD dulu nih ya, kita ke SD dulu. Di fase C, kelas 5 dan kelas 6 tentang fase C. Di fase C kita lihat elemennya terampil bergerak. Nah, kalau tadi ada yang bingung tampil bergerak, nah, ini dari mana nih adanya? Nah, dari sananya ya, kementerian, dari pemerintah. Elemennya terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan. Itu untuk elemen terbaru 4. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak, melintasi berbagai situasi gerak. Nah, kalau kita tarik lagi ke ATP, kira-kira ini pembelajaran apa nih kakak-kakak yang di SD nih? Ya, peserta didik menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak, melintasi berbagai situasi gerak. Masuknya kalau kita tarik, materinya apa nih ya kira-kira? Silakan kakak-kakak yang di SD atau yang di SMA boleh membantu. Ya kak, gerak lokomotor dan lokomotor kak. Ya, baik, boleh. Nah, itu tuh CP pertama nih ya, peserta didik menyesuaikan memodifikasi keterampilan gerak, melintasi berbagai situasi gerak. Nah, contohnya apa? Misalnya lokomotor. Atau bisa nggak ini invasi bisa nggak nih? Invasi gerak atau invasi bola atau apa? Bisa nggak? Bisa kak. Bisa kak, bisa. Dan permainan lapangan, net, invasi bisa. Ya. Strategi besar juga bisa. Strategi. Ya, ada kata-kata strateginya ya kak? Ya.
Sesuaikan ke dalam berbagai ini situasi gerak yang berbeda. Lalu belajar melalui gerak. Nah, peserta didik memprediksi dan menguji efektivitas penerapan strategi gerak dalam berbagai situasi gerak. Peserta didik merancang dan mengunjungi peraturan alternatif. Nah, ini permainan untuk mendukung fair play dan partisipasi inklusif. Mungkin ada yang punya modul ajarnya, silakan share screen. Kalau saya baru punya CP-nya nih. Kak Rudi sudah punya? Untuk kelas 5, 6 ya Pak Kak, ya Kak? Ya. Untuk kelas 6 modul ajar, silakan di share screen, kita belajar sama-sama. Nah, tadi Kak Rudi bilang ya, gerak dasar lokomotor. Nah, sesuai dengan tadi perkataan saya sebelumnya, makanya saya lagi pendekatan politik ya kepada kepala sekolah, kepala K3S untuk mengundang ahlinya di modul pembuatan modul ajar PJOK biar nanti bisa di kecamatan saya melakukan ya atau kita belajar bersama gitu dalam pembuatan modul ajar PJOK sendiri. Mungkin nanti Kak Rudi atau Kak Danang di Karangtengah di Larangan bisa ya ngobrol ke kepala sekolahnya dalam jangan cuma ngobrol kalau O2SN doang nih ngumpul-ngumpul guru olahraga mau O2SN mau futsal baru pada ngumpul. Nah, kali-kali kita ngumpul nih buat ngebedah modul ajar. Nah, ini kan kita senjata kita nih dalam mengajar. Gimana sih cara menyusunnya nih yang baik dan benar gimana sih? Nah, bisa tuh. Nah, kalau saya di Kecamatan Pinang sendiri saya lagi melobi kepala sekolah saya dulu untuk mengadakan seminar lah ya, seminar dengan mengundang narasumber dari BGP yang ahli atau yang membuat modul ajar PJOK. Ya, gimana sih caranya yang benernya nih, narasinya gimana nih? Terkadang kita sulit untuk menerjemahkan apaan ya ini peserta didik menyelesaikan dan motivasi gerak apaan ya pelajarannya. Nah, dari situ lanjut kita ke SMA. SMA fase F. Nah, ini elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya. Peserta didik merancang, menerapkan, menghaluskan, dan mengevaluasi keterampilan gerak spesifik di dalam berbagai situasi gerak yang menantang untuk peningkatan kinerja gerak. Nah, kira-kira tujuan pembelajarannya apaan ya kakak-kakak yang di SMA atau di SMK ini? Silakan. Ada yang tahu dan ada yang mau berbagi? Hampir sama Kak sama SD PJOK mah sebetulnya. SD, SMP, SMA tuh sepertinya sama. Cuman konsepnya aja Kak, seperti keterampilan gerak menggunakan net atau invasi, lapangan, sepertinya sama kayak SD ya. Ya, tidak beda jauh ya Kak. Yang bedanya paling kan SD masih gerak fundamental, sedangkan SMA kan udah gerak lanjutan dia. Betul, konsepnya aja. Kalau tujuannya pembelajaran itu sama. Ya, kalau saya garis apa nih ya namanya nih, saya tandai adalah ada kata-kata menghaluskan. Sebenarnya di fase C di SD juga
bisa terjadi ada menghaluskan. Kalau menghaluskan itu berarti peserta dapat menilai penilaian antar teman. Contohnya, misalnya dia dribblingnya harus bola basket harus satu tangan, kalau dua tangan kan double. Nah, dia bisa menghaluskan atau membenarkan, kamu gerakannya salah, kamu harus gerakannya begini loh yang sudah benar. Nah, di si SMA ini, di SMK ini ada kata-kata menghaluskan. Jadi peserta didik yang sudah mahir atau boleh dibilang anak klub lah ya bahasanya, atau yang sudah mahir dia ikut eskul basket contohnya ya, contohnya kita pelajaran basket. Nah, dia bisa menghaluskan atau apa ya bahasanya ya, mengoreksi gerakan temannya yang belum benar, bukan salah ya, yang belum benar. Nah, di situ dalam pembelajaran PJOK nanti akan ada tuh kakak-kakak disuruh buat video pembelajaran seperti itu ya. Ada kata-kata menghaluskan. Nah, menghaluskan dalam artian kalau belum benar gerakannya dibenarkan oleh temannya yang sudah mahir seperti itu. Perbedaannya mungkin di sini di menghaluskan itu. Karena penonton kemudian strategi menciptakan strategi menciptakan pengembangan mengevaluasi strategi gerak untuk mendapat keberhasilan sebagai situasi gerak yang menantang. Baik, kakak-kakak. Nanti saya coba share modul ajar yang saya buat 2 bulan yang lalu untuk bahan pembelajaran kakak-kakak. Ya, tapi sekali lagi saya juga nggak tahu ya itu sudah sempurna atau belum. Nanti saya akan share karena ini colokannya ada di harddisk saya satu lagi, colokannya kurang, yang satu ini buat webcam, yang satu buat nyolok mouse dan lain sebagainya, jadi kurang colokannya. Aturan bisa saya share screen di sini nih, biar kita bahas dari turun dari CP ke TP ke ATP. Di situ ada asesmen, ada materi, ada aktivitas gerak, ada lalu proses pembelajarannya. Oke, baik kakak-kakak. Itulah yang membedakan tadi dari fase SD, fase C, dan fase F di SMA atau SMK. Tidak ada ya guru di SMP di sini, SMP. Biar sama-sama berbagi praktik baik. Saya belum mendengar suara Kariki nih. Kariki kayaknya join doang langsung ditinggal tidur apa gimana nih Kariki. Halo Kariki. Lanjut di slide ke-15. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dalam capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Yang aktivitas kedua, penyusunan program PJOK, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk penguasaan keterampilan. Salah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah nih kakak-kakak? Kita jawab bareng-bareng. Di kurikulum, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum.
Benar atau salah? Yuk kakak-kakak, benar atau salah buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum? Jawabannya salah. Lalu yang terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar. Benar. Betul. Lalu komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. 1. Struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran. 3. Pembelajaran dan asesmen. 4. Penggunaan perangkat ajar. 5. Kurikulum satuan pendidikan. Mohon maaf, ini kalau Fauzi siapa ya? Saya juga kurang tahu Iya. deh, Pak. Siapa itu kayaknya baru kelihatan ya. Hanya Kak Rifa kali. Oh, iya. Laptopnya mentok Oh, katanya Kak. Li. Soalnya apa Kak? Kameranya buka Kak. Laptopnya mentok. takutnya ada penyusup. Takutnya penyusup mentransfer. Iya penyusup kita kayaknya ya. no pic hoax. Coba buka kameranya. No pic soal lagi acara selamatan kayaknya tadi Kak Olive. Baik Kak Olive. Oke. Lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Berarti masing-masing sekolah harusnya berbeda ya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan sesuai dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Apa aja aset yang ada di sekolah kita balik lagi, refleksi lagi apa yang ada. Tapi boleh disampaikan dari sini ya. Ngeri juga nih. Jadi dah. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak ibu menyusun kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Yuk berbagi cerita. Silakan kakak-kakak, mari kita berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Kalau saya boleh memulai bagi cerita di mana kurikulum di kota Tangerang itu sendiri beda dengan teman-teman kita yang di Tangsel. Apa yang membedakannya? Karena kita dituntut di situ ada yang namanya LKS. Kalau yang di negeri ya Kak, ada yang namanya buku paket. Mau nggak mau, kalau kata teman saya anak Tangsel, guru kota mah belum merdeka. Gimana mau merdeka? Orang mengajarnya juga menggunakan LKS, menggunakan buku, bukan sesuai kriteria di sekolah yang saya ajar. Contohnya sekolah saya kan pasar tuh. Anaknya seperti apa, lingkungannya seperti apa, pendekatannya seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Nah, itu menjadi ini sudah saya sampaikan ke kepala sekolah saya, menjadi apa ya? Saya belajar Kumer ini tapi di instansi kita itu ya seperti itu.
Kita kayak mungkin yang di SD LKS berarti untuk kelas atas materinya bola tangan, bola voli, dan bola apa ya, basket kalau tidak salah. Di mana letak kemerdekaan kita? Gimana kalau di sekolah saya kebetulan ada bola tangan? Gimana kalau di sekolah, mohon maaf, di sekolah Kak Danang tidak ada bola tangan? Bagaimana Kak Danang mengajar bola tangan tersebut? Lagi-lagi, mungkin dengan pengalaman mengajar Kak Danang yang lebih banyak, bisa dimodifikasi dengan segala macam. Tetapi kan, di mana letak merdekanya gitu? Di mana letak merdekanya? Silahkan kakak-kakak yang mau bercerita, berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJK. Sama, saya juga waktu 2 bulan yang lalu, Prof. Johan dari NTB mengeluarkan slide seperti ini. Ya, saya menceritakan apa yang saya ceritakan barusan, bahwa di kota saya sendiri, bahwa di kecamatan saya sendiri, masih belum merdeka. Nah, itu tidak tahu ya, itu udah urusan di atas-atasnya seperti itu, saya tidak tahu. Mungkin kakak-kakak bisa bercerita sedikit, silakan. Ya, tes. Kalau di kecamatan saya sih juga ya sama aja ya, kita di kecamatan daerah Kota Tangerang. Apalagi dalam kurikulum Merdeka itu kan katanya pembelajaran yang fleksibel. Tetapi pada saat sumatif, kita kan dapat soal tuh langsung dari Korwil, kita disuruh mengisi soal yang dari situ gitu. Seharusnya kan ya kalau merdeka ya kita berkreasi sendiri dengan soal yang kita punya gitu. Jadi nggak dari sana terus kita kasih, terus kalau gitu kan takut nggak nyambung antara pembelajaran yang kita ajarin sama apa yang dikasih dari sana. Kalau waktu itu teman saya juga pernah cerita kalau di kabupaten daerah Jawa Barat kalau nggak salah dia, mereka tuh PJOK-nya katanya KKGO-nya kumpul gitu. Mereka membahas tentang kurikulum PJOK mau diadain pembelajarannya yang kayak gimana aja gitu. Nah, ini kan maksudnya bisa jadi contoh buat kecamatan-kecamatan lain gitu ya. Jadi se-KKGO sekecamatan apa namanya membahas pelajaran apa saja yang mau kita ajari selama setahun itu, jadi semuanya sama rata. Misalkan ada yang mau ini divariasikan atau dimodifikasikan pembelajarannya dan lain-lain seperti itu sih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Danang telah bercerita mengenai pengalamannya. Mungkin kakak-kakak yang di swasta, karena saya tidak tahu yang di swasta ya beli soal apa bikin sendiri soalnya, berarti ini untuk yang di swasta mungkin lebih mendekat kepada kurikulum Merdeka. Kenapa saya bilang mendekat? Karena sesuai dengan apa yang kakak-kakak ajarkan, apa yang kakak-kakak ada, aset apa saja yang ada di sekolah kakak, ada media pembelajaran apa saja yang ada. Misalnya kalau yang di swastanya bagus tuh, misalnya di Kak Olive ya, mungkin di Asyukria ya Kak Olive, Ya, betul, per Kak. kelas, ya per kelas misalnya ada proyektor, apakah sebelum mengajar nyalain proyektornya dulu, melihat dulu anak-anak secara visual, auditori atau kinestetiknya. Jadi tercapai semuanya itu. Gimana kalau yang di swasta, mungkin apakah bikin soal sendiri apa gimana? Coba silakan bercerita kakak-kakak. Boleh, Kak, saya sharing sedikit kali ya. Iya, Kak Oli, silakan. Jadi kebetulan di sekolah saya ini apa ya? Dia nih sekarang lagi ngembangin kurikulum sendiri, Kak, di sekolah. Jadi Apakah kurikulum apa Kak? Mohon maaf. lagi ngembangin kurikulum sendiri. Jadi namanya kurikulum Astaku, Asta Asyukria Tangerang Kurikulum. Nah, jadi tetap sih sebenarnya berporosnya juga pada kurikulum Merdeka, cuman dia mengacu ininya aja apa keislamikannya ya, di dalamnya itu ditambah-tambah kayak misalnya ada ayat Al-Qur'annya kayak gitu-gitu. Nah, untuk pembuatan soal setiap SAS, asas kayak gitu-gitu di sekolah tuh untuk pelajaran PJOK sendiri tuh nggak ada, Kak. Sama sekali nggak ada bikin soal kita. Jadi cuman
menilai hanya praktek-praktek saja. Sebenarnya saya merasa bahagianya karena oke lah, saya nggak perlu direpotkan untuk membuat soal gitu. Tapi di sisi lain saya merasa diri saya nggak berkembang jadinya di situ karena kurangnya ilmu pengetahuan juga. Terus di sana tuh kayaknya bagian mata pelajaran yang di luar kayak fisika MIPA IPS atau Quran itu seperti mapel seni budaya PJOK TIK itu tuh sebenarnya lebih ke latar belakangan karena hanya sekedar ya udah mereka melakukan, mereka masuk materi dan tahu apa yang harus dipelajarin, udah sekedar itu aja gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya bikin soal atau asesmen tulis gitu, itu nggak ada Kak. Jadi cukup praktek-praktek aja di sana tuh. Jadi penilaiannya hanya praktek aja jadinya. Gitu sih Kak. Nggak dapat uang Ya. Apa Kak Suhendi? nggak dapat uang koreksian gitu ya jadinya. Iya, nggak ada koreksian, enaknya sih gitu. Benar. Cuman saya kurang berkembang nih Pak Suhendi. Iya benar. Sama saya juga begitu benar. Jadi nggak dapat uang koreksian. Yang lain Uang dapat koreksian gitu, Kang Suhendi nggak dapat uang koreksian. Kalau di negeri mah kadang ya mau kita bikin mau kagak tetap kayak dapet. Silakan Kak Rudi, sudah Kak Rudi, lanjut Kak Rudi. Ya, assalamualaikum, mohon izin Kak semua. Ya kita Ya. di sini tadi kita berbagi pengalaman. Ya kalau untuk di swasta, ya memang kalau kurikulum itu kita lebih mengacu kepada berskalanya skala nasional ya kalau kurikulum. Kemudian kita mengacunya kepada terutama kepada pengembangan KKM ya. Kita bikin sendiri-sendiri. Kemudian kalau untuk di pembelajarannya dan juga untuk tadi yang dikatakan pembuatan soal, ya nggak ada yang namanya kalau dari swasta, terutama di SMK ya Kak, nggak ada soal secara kedinasan. Jadi kita itu semua mata pelajaran bikin soal Kak. Kalau untuk di swasta, ya baik STS ataupun di PAS-nya juga kita bikin soal. Gitu. Dan itu pun kalau memang di swasta karena memang anak itu dituntut biaya bayaran STS, PTS, PAS semua itu kan dibiayai sama siswa gitu, dibiayai sama siswa, ada SPP-nya dan SPP-nya juga. Jadi kalau untuk secara keseluruhan kalau untuk di SMK kurikulum tetapkah kita mengacu kepada kurikulum Merdeka, tapi secara di lapangannya itu memang belum merdeka gitu. Tapi kita bisa mengembangkan di situ, ya, mengembangkan dalam pembuatan soalnya itu tetap ada panduan, ada semacam peraturan dari setiap sekolah tersebut. Nih soal sekian, pilihan gandanya sekian, soal isiannya sekian, esainya sekian, begitu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparan Kak Rudi. Ayo lanjut Kak Anggi, silahkan. Ya Kak, maaf nih baru gabung aktif nih, Ya. baru Ya, pulang. lanjut. Ya kalau di sekolah saya sih hampir sama kayak Pak Rudi sih Kak ya. Jadi saya di SMA, kita merdekanya ya cuma bikin soal lah. Bikin soal itu merdeka kita. Tapi kalau untuk kegiatan yang lain, ruang gerak kita tuh sempit Kak. Ruang gerak kita sempit, contohnya kalau misalnya kita ada acara atau ke MGMP contohnya, izinnya tuh susah banget. Jadi izinnya susah, kadang-kadang kalau kita diberi izin, ya kita dipotong, gaji kita dipotong gitu loh. Jadi bagaimana ya kalau misalnya fasilitas pun, tahun berapa sih pernah minta bola voli itu ori Kak, contohnya ya, bola voli ori, sampai sekarang pun udah hampir 18 tahun
bolanya ya itu aja. Jadi kalau bola itu kalau kena kucing matilah gitu aja lah kalau misalnya ini. Ya jadi ya kita ngikutin aja ya mungkin benar dikatakan Budi kita bisa mengembangkan kan dengan kita modifikasi peralatan sebenarnya bisa. Cuma kita kan kasihan ke anak gitu kan kalau misalnya memang kalau kita bola semuanya tuh kita dipegang sama yayasan. Kita nggak bisa ikut-ikutan lah kalau bola mungkin ya mungkin kalau kena tangan kalau bola voli ya pedes gitu kan sebagainya. Jadi ya itu Kak, jadi di sekolah saya untuk berkembang kita keluar itu ya susah gitu kan. Ujung-ujungnya ya pemotongan gaji dan sebagainya. Itu Kak, itu aja mungkin Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Anggi atas pengalaman, berbagi pengalamannya. Kita lanjut nggak Kakak? Nah, kita lanjut dulu nih Kak Fahmi, kabar ya. Nah, sini kok nggak ganti-ganti. Nah, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silahkan kakak-kakak yang mau berbagi lagi, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Baik, mungkin yang bernilai yang jelas ya, pengetahuan dan keterampilan pembelajaran daily living yang tadi saya bilang. Jadi gimana anak-anak itu sadar akan pentingnya pembelajaran PJOK, sadar adanya aktivitas gerak, apalagi sekarang yang lagi viral-viralnya ya jogging, di mana guru PJOK juga nggak mau ketinggalan trennya ini ya kan, main mahal-mahalan sepatu running kayaknya ini guru PJOK ya, karena ada tren viral jogging ini ya kan, maraton lah, lari apalah sebagai ya pokoknya daily living-nya, pembelajaran daily living dalam pembelajaran PJOK-nya. Lanjut, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK-nya sekarang? Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana kakak-kakak? Ya biasanya cek Kak, maaf. Cara saya dalam mengintegrasikan itu ke dalam proses pengembangan kurikulum PJOK biasanya pertama menyesuaikan sama kurikulum nasionalnya dulu, lalu mengkaji dan memahami standar kurikulum nasional yang sesuai dengan program PJOK.
Terus menyesuaikan tujuan dan sasaran pembelajaran PJOK dengan kompetensi inti, kompetensi dasar yang diamanatkan oleh kurikulum nasional, lalu dengan disesuaikan sama situasi dan kondisi kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Kak Danang atas pemaparannya. Lanjut, sebentar lagi kita akan selesai untuk modul kita 1.5 ini. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan karakteristik peserta didik. 2, konteks masyarakat. 3, waktu. 4, alokasi jam pembelajaran yang sudah kita singgung tadi oleh Kak Fahmi. 5, cakupan dan tahapan. Keenam, teknologi. Ya, teknologi ini juga yang tadi mungkin Kak Fahmi disuruh sama kepala sekolahnya tuh yang mengenai berarti anak-anak suruh nonton dulu apa gimana. Nah, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, 3 waktu, alokasi jam pembelajaran, cakupan dan tahapan teknologi. Kalau saya sendiri di sekolah saya mengajar PJOK SD itu 4 jam pelajaran, tapi yang 1 jam ini untuk P5. P5 ini saya pada saat rapat KWSP di sekolah saya bilang jangan cuma muridnya aja disuruh kerja kelompok, tapi gurunya juga. Dalam hal ini P5 ini kita ngajarin murid-murid itu bareng-bareng. Misalnya contohnya materinya temanya jiwa raganya ya, bangunlah jiwa dan raganya. Nah, kita sebagai guru guru PJOK berkolaborasi apa nih yang mau dibuat? Contoh senam misalnya. Ya, kita membuat pemahaman dulu mengenai senam ke guru kelas. Ya, berkolaborasi. Nah, kita ngajarin anak-anak ya gerakan senam dan lain sebagainya itu. 3 jam ini saya pakai untuk mata pelajaran saya nggak mau diganggu-ganggu nih 3 jam ini, berarti 35 kali 3 tuh 35. Nah, 1 jam ini saya biasanya mental di hari lain, contohnya di hari Senin setelah upacara nih 3 jam saya. Nah, ini saya biasanya itu melakukan kalau di awal melakukan asesmen awal dulu, di mana letak kesulitan gaya belajar anak-anak. Ya, apakah dia cenderung ke visual atau auditori atau kinestetik dan lain sebagainya di awal tuh. Ya, lalu memberikan video melalui, makanya kenapa sebenarnya ada bagusnya juga di sekolah saya itu banyak yang guru penggerak. Jadi dari guru penggerak itu selalu minta proyektor ke kepala sekolah. Jadi kita sebagai guru PJOK juga kebagian nih, kita juga mainin teknologinya. Apalagi kalau kita lihat di TikTok dan lain sebagainya, banyak guru PJOK yang memaksimalin IT. Apalagi kemarin baru ada pengimbasan tentang AI. Ya, gimana cara kita belajar mengenai AI dan lain sebagainya. Nah, 3 jam itu udah setel video dan belajar lapangan seperti biasa, pemanasan, pendinginan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah yang pasti jelas refleksi, penilaian diri atau penilaian teman. Kalau saya biasanya mengajar seperti itu. Lalu lanjut, aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Di LMS tentang KHD, silakan kakak-kakak baca. Terus sebelumnya, aktivitas 1, 2, 3. Yang garis besarnya, pembelajaran apa sih yang dimau oleh kurikulum
pengembangan kurikulum PJOK. Oke, kunci utamanya adalah kakak-kakak pembelajaran daily living, di mana yang tadi saya sering ucapkan adalah anak-anak sesibuk apapun kegiatan mereka, sesibuk apapun nantinya mereka sudah dewasa, ya dia menyadari bahwa olahraga itu penting. Apalagi pembelajaran yang menyangkut di otaknya dia. Oh, kata Pak Rudi, saya harus olahraga biar saya. Oh, kata Pak Fahmi, saya harus melakukan aktivitas gerak, saya harus nge-gym, dan lain sebagainya. Itu adalah kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK. Lanjut, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni tadi fokus pada materi esensial, muatan yang diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Nah, tadi sudah disinggung oleh Kak Rudi kalau tidak salah. Lalu yang berikutnya adalah pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Lalu yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara sejauh lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum Merdeka, di mana Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menentukan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu sendiri. Pada akhir sesi kali ini, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3. Kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke. Habis kakak-kakak. Oke. Ada yang ingin dibahas kakak-kakak untuk mengenai modul 1.5 ini intinya? Cukup, Kak. Cukup. Ada yang mau ingin tanyakan pada saat nanti kita tatap muka atau tatap maya? Info terbaru kakak-kakak, sepertinya misalnya kita di Kota Tangerang, nanti kita ketemuan di SMA 4 atau di SMA 1 atau di mana gitu. Tidak seperti saya waktu itu menginap 7 hari gitu. Tapi tidak tahu ya, kalau ada sekolah di Kota Tangerang yang fasilitasnya belum mencukupi atau memadai, ya kemungkinan mau nggak mau ya diterbangkan kita ke Parung, ke Bogor, ke PM4TK. Berarti nanti gabungan dari semua kelas yang Kota Tangerang kayak? Ya, Kota Tangerang ada 6 kelas, ya kita gabung. Ya, ada 6 kelas. Kalau di PM4TK itu berarti kita gabung lagi sama yang gelombang 1 itu dari mana ya? Serang apa mana gitu. Kalau Tangsel dia gelombang 2. Kabupaten kalau saya. Gitu.
Berarti tatap mukanya kan nanti yang rencana tanggal 13 sampai 19 kalau nggak salah ya. Ya, Setelah itu udah masih ada lagi ya? Apa udah masih balik ada lagi? masih Oh, ada masih ada lagi. sebulan lagi. Tatap mukanya masih ada lagi, Kak? Masih ada. 19 Iya, untuk Set, itu online-nya seminggu ini ya. iya seminggu. 19. Berarti habis itu udah nggak Ya. ada tatap muka lagi ya? Mm-mm. Tatap maya aja. Ya. Seminggu serius itu ya. Ya, Harus bikin Ntar Ada pasti suratnya ada nggak nih? suratnya pasti. surat sedang dibuat kakak-kakak. Itu selesai jam berapa, Kak? Kalau yang tatap apa namanya yang offline ya, kita akan bertemu langsung selama 1 minggu itu dari kita start itu jam berapa ya, jam 7 atau jam 8 saya lupa. Start mulai modul seperti biasa, bahas modul 2 titik sekian. Terus jam 10-an kita coffee break. Terus jam 12-an itu isoma, jam 12 sampai jam 1 isoma. Lalu lanjut dari jam 1 dari jam 1 sampai jam 4 kalau nggak jam 5. Itu seharinya. Kalau kita nggak nginep, ya itu. Tapi kalau kita nginep biasanya habis maghrib, bikin acara tuh, kompetisi kecil-kecilan, turnamen antar kelas biasanya. Kalau kita nginep nantinya. Kalau feeling saya sih tidak nginep sih feeling saya. Jadi misalnya kita dikumpulkan di SMA 1 misalnya ya, saya tidak tahu tempatnya di mana karena belum fix. Jadi kita melakukan pembelajaran dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Nanti kakak-kakak juga mendapat transport, mendapat uang saku. Kemarin saya, ya kalau souvenirnya saya kemarin dapat jersey, dapat tas, dapat topi, dapat tumbler. jaket ya. Jaket Sepatu. bikin sendiri. Jaket, sepatu. Itu di suratnya Iya, kalau kayak bisa ditulisin minta ongkos dari sekolahnya juga gitu. Double ya. Tapi mungkin Cakep, kakak-kakak ya. ditanya ukuran bajunya apa gitu. Sepatu enggak, Kak? Sertifikat tanah hal itu. Oh, Lebih 2 SN enak dapat lagi, jaket. ya lebih enak lagi kalau ini apa namanya dibiayai nama sekolahnya masing-masing, minta ongkos. Kayaknya udah selesai belum sih ya? Ya makanya saya tutup nih. Ada yang mau bertanya tentang materi 1.5? Cukup sih, Nggak ada, materi Kak. waktu, Cukup, Kak. Cukup. Cukup ya. Oke, Cukup. selamat berakhir pekan kakak-kakak sekalian. Salam untuk keluarga bahagia, keluarga kecilnya yang di rumah. Silahkan menyalakan kameranya. Iya, open kamera. Kita seperti biasa. Nah, gitu. absen. Kita foto bersama-sama. Oke, tangannya kita kelas 5, tangannya tangan 5. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak guru PJK hebat Kota Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mancing.